dikatakan musuh Amerika Syarikat paling banyak di Asia. Adakah Indonesia salah satu daripada musuh Amerika Syarikat, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel ataupun baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan, just tekan, klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa doakan untuk kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan musuh Amerika Syarikat dikatakan banyak berada di Asia. Adakah Indonesia ini salah satu musuh terkuat Amerika Syarikat? Jom guys, kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit respon kita mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Darurat setelah Rusia, konflik beralih ke Asia. Musuh AS ternyata terbanyak di negara benua Asia. Channel Bagi-Bagi guys. Sahabat Bagi-Bagi, Amerika Serikat sepertinya akan membawa Asia pada peperangan yang lebih dahsyat daripada konflik Ukraina. Karena bisa kita ketahui, satu-satunya benua yang banyak negara-negaranya yang membenci Amerika Serikat semua berdiri di Asia. Hanya segelintir negara saja di Eropa yang membenci Barat. Walau dibackingi negara besar seperti Rusia, tapi di Asia bisa kita hitung banyaknya negara yang memusuhi sikap arogan Barat. Dari negara-negara Asia Barat seperti Timur Tengah yang menjadi korban invasi dan spionase Amerika Serikat, seperti Korea Utara dan China yang sudah cuma menantang dominasi Barat dan sekutunya. Lalu India yang tampil menjadi jagoan baru dan berani meremehkan Inggris. Belum lagi Indonesia yang masih dianggap abu-abu oleh Amerika Serikat. Akan berpihak kemana? Maka dapat dipastikan Asia target selanjutnya, di mana posisi yang paling banyak musuh-musuh Amerika Serikat berada. Sahabat Bagi-Bagi, pemanggilan negara ASEAN ke Amerika sepekan yang lalu adalah pernyataan sah dari Amerika Serikat untuk melihat siapa lawan dan siapa kawan. Karena Asia tidak lama lagi akan memasuki era musim semi Asia, di mana setelah gejolak negara-negara Arab yang sudah bisa dikendalikan Barat, maka terlihat tanda-tanda Asia akan dimusim semikan seperti Myanmar. Musim semi Arab adalah bahan politik yang mulai populer dalam kancah politik internasional, terutama di negara-negara Arab. Sejak awal Januari 2011 lalu, istilah yang menunjukkan kejatuhan rezim pemimpin-pemimpin otoriter dunia Arab. Peristiwa Arab Spring telah terjadi 9 tahun silam. Dan kini romansa perlawanan tersebut muncul kembali di Asia. Yang menarik dan menjadi pembeda dari peristiwa musim semi Arab dengan Asia Spring adalah sistem politik dan kondisi material yang menjadi cikal bakal perlawanan masa perjuangan Arab Spring. Ditunjukkan untuk melawan penguasa otoriter di tengah kondisi non-demokrasi ekonomi yang sulit dan kebebasan pendapat yang ditutup rapat. Sementara perjuangan Asia Spring bertendensi sebaliknya, ditunjukkan melawan pemimpin demokratis yang berlaku sewenang-wenang dengan inisiasi penerbitan beragam undang-undang yang membatasi ruang sipil bersuara, sehingga menyebabkan terjadinya kemerosotan nilai-nilai demokrasi. Dimulai dari Hong Kong, Asia Spring dimulai dari protes Hong Kong pada bulan Maret 2019. Pada tahun 2019 adalah terkait amandemen ekstradisi hukum yang memungkinkan warga Hong Kong, warga asing, dan pengunjung yang berkedudukan di Hong Kong untuk diadili di Pengadilan Tinggi China. Meski Hong Kong merupakan bagian dari China, tapi secara politik dan hukum Hong Kong
mempunyai sistem sendiri yang independen, karenanya dikenal istilah satu negara, dua sistem yang akan berlaku hingga 2047. Satu hal yang membuat orang-orang Hong Kong menolak undang-undang ini lantaran ketakutan mereka akan adanya proses hukum yang tertutup bila hal itu dilakukan di China. Namun demikian, isu ini kemudian luas ke berbagai aspek seperti kemerosotan demokrasi, pelanggaran HAM, serta kekerasan yang dilakukan pihak polisi saat protes terjadi. Bahkan rumor yang beredar menyebutkan ada sekelompok mafia yang digunakan pemerintah untuk melawan dan menyerang para demonstran. Berdasarkan data Freedom House, sejak tahun 2009 hingga 2019, indeks demokrasi Hong Kong turun drastis dari skor 68 menuju 59. Sebagian besar disebabkan otonomi Hong Kong yang mulai berkurang setelah integrasi mereka dengan China. Dan bahkan peristiwa ASEAN Spring hampir terjadi di Indonesia pasca penolakan RUU KPK yang membuat banyak toko di Hong Kong mendukung demo di Indonesia banyak kala itu. Walau memiliki masalah yang berbeda, tetapi memiliki polarisme yang sama. Hal ini tampak dari dukungan publik Hong Kong terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Bahkan seorang warga Hong Kong selalu men-tweet Hong Kong yang standing with Indonesia. Sahabat bagi-bagi, Amerika Serikat beserta ormasnya NATO memasuki fase perang melawan Rusia. Maka Amerika Serikat akan diwajibkan menaklukkan musuh-musuhnya, termasuk China dan Korea Utara. Pemanggilan seluruh kepala negara ASEAN dan penumpukan kekuatan militer di Australia adalah bukti Amerika Serikat akan datang ke Asia. Dalam artian, fokus Amerika Serikat akan beralih dari Timur Tengah yang sudah porak-poranda ini ke Asia. Hal ini sudah dirasakan oleh ketua Ormas bagian utara, yaitu Opa Kim Jong-un, yang memberikan zaman bila Biden datang ke Korea Selatan dengan pesta rudalnya. Sahabat bagi-bagi, Indonesia adalah negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika Serikat, atau paling tidaknya kurang bersahabat. Ya, setidaknya dari dinasionalisasi Freeport dan perusahaan lainnya hingga ingin membeli Su-35 serta kekeh ingin bekerja sama dengan Rusia. Ini sudah tanda-tanda Indonesia kemungkinan akan masuk daftar hitam Amerika Serikat. Bila kita tidak mau jinak dan membiarkan Amerika Serikat mengokohkan posisinya di Indonesia, maka hanya dua opsi, rusuh atau runtuh. Kekuatan hanya bisa dilawan dengan kekuatan. Kita punya kekuatan terpendam itu, tetapi karena terpendam terlalu dalam, jadi susah diisinya. Jangan sampai Mimin turun gunung untuk melawan ormas-ormas Biden. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Sekarang kita dapat nampak apa yang berlaku di sebalik Rusia dan juga Ukraina, di mana campur tangan daripada Amerika Syarikat dan juga apa yang berlaku di negara-negara barat juga dikatakan campur tangan daripada Amerika Syarikat, dan negara-negara itu sedang bergolak. Apabila ada sahaja negara-negara sekutu daripada Amerika Syarikat yang mengalami masalah, apabila Amerika Syarikat campur tangan terutama dalam organisations NATO, negara itu dicop sebagai target ataupun sasaran untuk dijadikan permasalahan. Mungkin akan berlaku peperangan ataupun kemungkinan akan berlaku inflasi, ataupun boleh dikatakan melesetnya ekonomi dalam sesebuah negara yang melanda, negara yang boleh dikatakan mengacau kepada perjalanan strategi yang telah pun lama dirancang oleh Amerika Syarikat. Lama sudah dirancang oleh Amerika Syarikat, kita saja yang lalai, guys. Dan dikatakan pada sebelum ini, target seterusnya Amerika Syarikat adalah di ASEAN. Dan beberapa bulan yang lepas kita dapat nampak Amerika Syarikat, Presiden Joe Biden telah pun datang ke ASEAN dan berjumpa dengan pemimpin-pemimpin ASEAN, dan jalinan kerjasama sudah pun terbentuk untuk mengukuhkan lagi kedudukan Amerika Syarikat di kawasan ASEAN.
Dan apa terjadi apabila Amerika Syarikat, khususnya NATO, geng-geng NATO campur tangan di ASEAN, dan segala konflik apa yang berlaku di sini tidak mustahil Amerika Syarikat akan serta-merta campur tangan dalam isu hak asasi manusia. Apabila campur tangan isu hak asasi manusia di ASEAN, secara tidak langsung dia akan mengganggu dalam sistem dalam sesebuah negara. Kita ambil contoh apa yang berlaku China dan juga Taiwan. Apabila isu ini dicampur tangan oleh Amerika Syarikat, tidak mustahil isu peperangan ini akan berpanjangan dan isu ini tidak akan reda, guys. Begitu juga sebaliknya, apa yang berlaku di antara Indonesia bersama dengan Papua. Apabila Amerika Syarikat ataupun geng-geng NATO campur tangan dalam isu ini, tidak mustahil isu ini akan berpanjangan dan isu ini tidak akan terlerai selagi mana kedua-dua negara itu tidak berdamai. Tapi di ASEAN pun tidak dapat dinafikan banyak musuh-musuh Amerika Syarikat dan banyak negara-negara di ASEAN yang tidak sebulu dengan Amerika Syarikat. Dan apa yang kita nampak di mana Presiden Jokowi merupakan Presiden Indonesia yang banyak sekali menjalinkan hubungan kerjasama. Di mana Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dan juga menteri-menteri dia, dan juga pada sebelum ini Indonesia masih lagi berpihak, non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana negara. Jadi Indonesia menjalinkan seberapa banyak hubungan kerjasama. Oleh sebab menjalinkan hubungan kerjasama dengan baik bersama dengan semua negara, ini dapat menyelamatkan Indonesia daripada diganggu terus oleh geng-geng NATO, khususnya Amerika Syarikat. Sebab boleh dikatakan tiada sebab kenapa geng-geng NATO begitu mahu sangat-sangat mengganggu Indonesia, sedangkan Indonesia menjalinkan hubungan kerjasama sebaik yang mungkin bersama dengan negara-negara besar di luar daripada sana, guys. Jadi pendapat kalian semua bagaimana? Adakah patut Indonesia terus menjalinkan hubungan kerjasama yang baik bersama dengan negara-negara di luar daripada sana, sedangkan negara itu tidak menyukai Indonesia? Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.